Sebelumnya kenalin, nama aku Nurul Sakinah, biasa dipanggil Saki. Kali ini akan sharing tentang sosial media kayak tadi yang Mbak Isa udah share. Jadi aku biasa sharing tentang sosial media buat UKM gitu. Jadi ada pendampingan buat UKM dalam Go Digital. Nah, kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang ini. Mungkin sebelumnya ya boleh ketik di chat ya. Apakah teman-teman di sini udah pada punya usaha apa belum nih sebelumnya? Mungkin boleh ketik di chat. Kalau udah usahanya apa gitu. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol juga selama sesi ini. Boleh untuk kenalan. Oh, ada Mbak Dwi Nur Fitriani punya baru merintis. Oke. Mungkin bisa dijelasin kayak, wah usaha aku kuliner, usaha aku apa gitu. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Oh, ada Tenun. Ada Mbak Devi, belum punya tapi ada keinginan. Oke, bagus Mbak Devi. Mbak Dwi jualan kaos. Mas Muhammad Husnul Huluk, usaha kecil-kecilan buat tambah uang jajan. Mbak Tiani buku planner ya. Mas Rai atau Mbak Rai ya? Reseller lokal produk susu kurma. Oke, jadi oke. Jadi rata-rata masih usaha kecil ya. Nah, yang aku share juga sebenarnya ini yang buat UKM. Jadi sebisa mungkin minim modal, tapi butuh kreativitas dan konsistensi aja gitu. Tapi kalau teman-teman nanti mau periklan, masang iklan atau apa itu bisa. Tapi yang hari ini kita bahas adalah strategi soal bikin sosmednya gimana sih, cara bikin strategi sosmed kayak apa gitu, kontennya kayak apa gitu. Nah, mungkin aku bisa share screen kali ya, Mbak Aisyah, buat materinya. Ya, silakan Mbak Saki. Oke. Salah, sorry. Gak apa-apa. Bentar ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar soal sosial media dan komunitas buat usaha kecil gitu. Karena seperti kita tahu ya, kalau usaha kecil modalnya itu masih kepake buat beli produknya atau buat bikin produknya itu sendiri gitu. Jadi mungkin masih terbatas kalau untuk masang iklan, untuk bayar agensi gitu. Jadi kita sama-sama sharing di sini soal strategi sosial media buat UKM. Oke, kita mulai ya. Nah, kita akan belajar 3 hal hari ini ya, tentang sosial media, konten strategi, sama online community. Kenapa online community ada di sini? Karena saat ini yang mungkin masih yang sudah menggunakan komunitas tuh baru perusahaan besar ya atau brand. Tapi sebenarnya UKM tuh bisa banget gitu. Dan ini strategi penjualan yang murah sebenarnya kalau diterapin. Nanti kita share di bagian itu ya, community. Nah, sebelumnya aku mau nanya sih, apa sih sebenarnya challenge terbesar teman-teman dalam usaha? Mungkin boleh share di kolom komentar selama ini apa ya tantangan terbesar teman-teman gitu dalam jalanin usahanya. Sorry, kebuka deh. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau share digital marketing dari Mbak Yumni Nadilah. Oke. Mbak Aisyah boleh bantu bacain ya? Ya, siap. Ini dari Mas Rai. Ningkatin awareness sih, karena kan penjualan lead awalnya dari awareness. Oke. Ada lagi selain Mbak Yumni dan Mas Rai yang mau share? Sorry, ini maaf ya kalau misalnya Mbak atau Mas Rai. Iya. Ya. Oke, dari Mbak Aisyah content. Oke. Mbak Aisyah boleh tolong dijelasin nggak ini di kolom komentar aja yang dimaksud content itu konten dalam buat apanya nih gitu. Ada lagi selain konsep jadi konsep untuk feed social media. Oke. Kemudian ya. dari Vista, getting people to talk about our business. Oke, jadi word of mouth kali. Itu maksudnya ya. Kemudian dari Handy Awe, target marketing. Oke. Ada lagi kah yang mau share tantangannya kelola
bisnis. Oke, sip. Makasih buat yang udah share. Nah, mungkin kita lanjut. Kalau berdasarkan data, nah ini adalah tantangan terbesar orang yang memulai usaha. Yang pertama tentu aja kekurangan modal ya. Itu kayaknya udah semua usaha mau kecil atau besar sama kendalanya kekurangan modal. Nah, kendala terbesar kedua adalah yang teman-teman bisa lihat finding customers. Yang kita tadi dibilang kayak nyari pembeli itu di mana gitu. Itu yang mungkin sebagian besar bisnis kecil masih bingung nyarinya di mana ya. Apalagi kalau misalnya produk-produknya sendiri itu masih baru gitu. Beda sama perusahaan besar mungkin udah punya nama gitu, jadi gampang dikenal orang, udah sering muncul di iklan, modalnya besar. Nah, kalau UKM atau usaha kecil, itu kendalanya adalah gimana tadi, ada yang bilang awareness ya, dapat awareness kayak gimana. Nah, kita akan bahas. Sebenarnya kalau nyari customer itu sekarang ini di sosial media tuh banyak. Kenapa? Yang pertama, udah ada 175 jutaan pengguna internet. Terus pengguna handphone sendiri 330 jutaan. Yang pakai sosmed kira-kira 160 juta. Nah, ini ada potensi ratusan juta orang yang udah mulai ke sosial media. Jadi sebenarnya potensi customer kita udah nggak dibatasi wilayah. Apalagi sejak ini ya, corona dan kita harus work from home atau stay at home ini, justru peluang kita untuk usaha cross boundaries gitu, nggak ada wilayah. Ini saya jualan cuma biasanya di tokonya misalnya di Depok gitu. Nah, yang beli orang-orang Depok. Nah, sekarang justru kita dipaksa buat berpikir kreatif untuk bisa menjangkau pembeli-pembeli yang di luar tempat kita tinggal. Jadi sebenarnya kita udah punya modal teman-teman di 2020 ini. Jadi marketnya besar gitu di Indonesia. Tinggal kita bisa nentuin aja target marketnya siapa, terus usianya berapa, nah nanti kita akan bahas ya. Nah, tadi ngomong-ngomong sosial media ada 160 juta orang, itu banyak banget. Makanya kalau teman-teman biasa pakai Twitter ya, di Indonesia gampang banget kan bikin worldwide trending topic, bener nggak? Jadi kalau ngecekin trending topic itu pasti banyak banget trending topic asal Indonesia gitu yang ngeramein. Jadi mungkin aku juga ngelihat fenomena K-pop gampang banget trending topik naik itu paling besar itu dari fanbase Indonesia juga gitu yang naikin. Jadi potensi kita besar banget di sosial media. Nah, ini berdasarkan data We Are Social ya di 2020 Januari, ini top sosial media yang paling banyak dipakai orang Indonesia. Kita ambil mungkin yang 5 besar ya, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Nah, YouTube ini mungkin kalau teman-teman udah kalau apa-apa pasti sekarang nyari di YouTube ya, tutorial masak misalnya, atau tutorial A, B, C, D, itu pasti sekarang nyari di YouTube. Atau kalau nyari hiburan misalnya, vlognya A, vlognya YouTuber A, vlognya YouTuber B gitu. Teman-teman bisa sekarang apa-apa ke sana. Nah, WhatsApp ini emang bisa ya buat jualan. Nah, sekarang faktanya banyak UKM memanfaatkan WhatsApp status buat jualan. Jadi kalau teman-teman belum coba WhatsApp status, udah saatnya pakai WhatsApp status. Karena WhatsApp status itu juga salah satu channel, dia mungkin masuknya lebih ke ya messaging ya, social messaging gitu. Dia lebih orang ketika lihat update status itu bisa langsung komen mirip sama Instagram Stories ya, dan kalau di WhatsApp bisa langsung ngedirect ke penjualan sebenarnya. Jadi bisa dicoba. Nah, Facebook mungkin kalau teman-teman di sini ada nggak yang target marketnya di Facebook? Boleh share ya di kolom komentar. Sebenarnya nggak semua banyak, cuma masih banyak banget ibu-ibu atau early adopter lah ya, bapak-bapak yang baru melek internet, baru bikin sosial media, itu pasti larinya ke Facebook dulu gitu. Jadi Facebook ini market masih besar gitu, terutama untuk target market menengah ke bawah ya, itu banyak banget di Facebook. Kalau Instagram, Twitter, ya teman-teman tahu lah ya, anak muda, terus milenial dan Gen Z banyak di sana. Jadi 5 besar ini yang sebenarnya paling banyak. Kalau mau di-root ke bawah juga banyak banget. Cuma untuk UKM, saran aku fokus maksimal 3 channel dulu gitu. Karena kita kan resource-nya terbatas ya. Timnya kebanyakan pasti masih sendiri atau berdua gitu tim awalnya. Jadi biar lebih sharp, lebih tajam bikin strateginya, saran aku maksimal 3 channel. Jadi kalau emang udah punya resource lebih, monggo bisa banget.
Cuma kalau UKM aku selalu menyarankan nggak lebih dari 3. Dan Instagram itu wajib kalau aku biasa saranin ke UKM, karena Instagram itu sekarang semua brand ada di sana gitu. Jadi mulai fokusin sosial media yang sesuai sama target market teman-teman. Terus tentuin target marketnya gimana ya. Nah, nih, jadi cara nentuin target market itu dengan bikin persona gitu. Kalau pakai HubSpot, buyer persona itu karakter semi fiksi yang merepresentasikan calon customer kita. Misalnya Saki, saya Saki, jualannya lidi-lidihan misalnya. Nah, lidi-lidihan ini selama ini aku jualan mungkin masih temen, masih promosi biasa. Nah, itu orang-orang yang beli lidi, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita jadiin persona. Jadi persona itu adalah data dari karakter customer yang udah pernah beli sama kita. Jadi ini nggak bisa, karena dia semi fiksi, nggak bisa benar-benar fiksi kita ngarang aja. Oh, yang beli lidi itu bapak-bapak ini gitu. Jadi kita nggak bisa sesuka hati nentuin ini. Perlu riset gitu. Jadi apalagi teman-teman yang ikutan kelasnya, aku yakin yang udah pernah riset lah ya, minimal waktu SMA gitu. Jadi perlu riset dari riset market dari data yang udah ada. Jadi sebenarnya lebih memudahkan teman-teman untuk bikin persona, karena cukup wawancarain atau interview dari orang yang pernah beli produk kita. Kalau baru mau mulai gimana ya Saki gitu. Kalau baru mulai bisa kalau aku ya biasanya ya, kalau ini cara aku, cara gerilya, cara murah. Kalau cara mahal ya tinggal bayar agensi buat riset ya, lembaga riset. Cara agensi biasanya, cara aku pribadi biasanya gini kalau buat UKM, itu hunting sendiri datanya. Misalnya produk kita hijab, kita cari akun Instagram atau akun Twitter atau YouTube gitu, dari produk yang udah ada dan menurut teman-teman itu mirip sama produk yang akan teman-teman jual. Nah, baca komennya, pelajarin deh yang komen ini rata-rata perempuan atau laki-laki. Kalau hijab mungkin perempuan ya banyaknya. Nah, dari perempuan, coba bisa cek profilnya, diklik satu-satu. Ini masih sekolah kah? Atau karyawan kah? Atau udah umur 40 ke atas? Itu kan kelihatan ya dari postingan-postingan yang udah punya anak atau belum. Nah, itu kita bisa dapat gambaran dari situ. Jadi, nyari datanya itu dengan melihat karakter atau follower atau orang-orang yang komen di akun hijab atau akun produk apapun yang teman-teman mau jual. Itu cara termurahnya gitu. Jadi misalnya nih aku sebut merek boleh nggak ya? Misalnya aku mau buka hijab, terus yang terkenal itu misalnya produk hijabnya dari salah satu selebgram hijabers gitu. Aku akan cari di kolom komentar dia yang komennya isinya harganya berapa. Nah, kalau orang ini komen harganya berapa, artinya dia udah punya keinginan untuk beli. Nah, orang-orang yang komen harganya berapa atau belinya gimana, pokoknya udah nanya tentang cara beli atau harga, itu aku klikin tuh profil-profil Instagramnya. Nanti aku catat karakter 1, usia sekitar sekian, kerja atau masih kuliah atau sekolah, punya anak atau masih single gitu. Nah, itu akan aku catat. Aku akan kumpulin sih minimal 20, kalau bisa lebih banyak lebih bagus ya sebenarnya. Tapi aku akan kumpulin 20. Nah, dari situ aku akan simpulin nih benang merahnya. Persamaan dari 20 orang ini apa sih? Nah, itu yang akan aku jadiin persona. Salah persamaannya usianya sekitar 20 sampai 30. Bekerja. Kemudian dia itu suka foto OTD. Nah, itu penting banget. Jadi teman-teman bisa kepoin orang dari Instagramnya. Kalau privat gimana? Kalau privat ya udah baikan aja, cari lagi yang lainnya. Itu tentang persona ya. Aku kasih contoh personanya ya. Nih, misalnya aku bikin produk makanan snack namanya Chef Sakinah ya. Produk aku sendiri. Nah, di sini kelihatan nggak ya? Nah, di sini aku bikin informasi nih dari orang yang udah pernah beli di toko aku, di all shop aku, tuh rata-rata usianya segini. Nah, aku ambil persona itu, ambil satu karakter. Kalau bisa ada fotonya lebih bagus ya, jadi teman-teman bisa kebayang orangnya ini apa sih yang dia pikirin, apa sih yang dia mau, apa yang dia butuhkan. Nah, aku kasih contoh yang pernah beli di snack di all shop aku, namanya Cindy, misalnya 27 tahun, single. Dia itu karyawan swasta, levelnya staff gitu. Jadi kebayang ya, level staff, pendidikan terakhir S1, gajinya sekitar segitulah gitu.
nggak semua orang mungkin mau ngomongin gaji ya, cuma mungkin teman-teman bisa kisaran aja, kayak misalnya pas ketika nanya, Mbak kerjanya apa, staff ini, nah nanti bisa searching tuh di internet gitu, untuk level staff ini gajinya kisaran berapa gitu. Nah kayaknya Vincent juga suka sering share ya data-data tentang kisaran gaji gitu dari akun HRD Bacot, juga teman-teman bisa bikin estimasi lah gitu atau gambaran. Nah tinggalnya di mana? Tinggal itu karena menentukan juga buat strategi kita. Nah, dia udah work from home sejak sebulan. Orang-orang yang work from home sama yang tetap masuk pasti kebutuhannya beda. Nah, aktivitasnya dia apa? Karena dia staff marketing, ternyata dia tuh suka curhat, dia bikinin strategi marketing di kantornya. Kemudian kerjanya dia semenjak WFH jadi lama sampai jam 7 malam. Dan karena di kosan, dia rebahan aja kerjanya di kasur. Nah, goals pribadi dia bisa kerja nyaman, nah, segala macam. Nah, informasi ini itu yang kita sebut persona. Dari informasi ini kita bisa nentuin channel sosial media mana yang brand kita mau targetin. Misalnya contohnya di sini karyawan swasta, umur 27, pemasukan sekitar 4-6, tinggal di kosan. Nah, ini mungkin kalau aku bikin untuk orang seperti ini akan aku fokusin channelnya Twitter sama Instagram. Udah, mungkin YouTube bisa tapi nggak dulu. Karena orang yang kerja nyampe jam 7 malam, mungkin buka YouTube tapi bukan buat beli barang. Gitu. Jadi aku akan fokusin strategi aku cuma buat Instagram sama Twitter buat promosiin snack. Karena orang kalau ke YouTube biasanya cuma nyari tutorial, jarang yang nyari buat beli barang. Jadi aku akan fokus ke dua channel itu. Nah, dari sini juga kita bisa nentuin buat bikin strategi atau konsep kontennya. Orang seperti ini butuh konten kayak apa sih? Misalnya orang ini kerja, berarti kontennya misalnya tips biar kerja nyaman, 1 apa, 2 apa, 3. Makan snack dari Chef Sakinah misalnya gitu. Jadi bisa diselip-selipin di kontennya. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah bikin ini, itu akan memudahkan ketika bikin strategi atau konsep untuk nentuin channelnya apa, untuk nentuin kontennya seperti apa, untuk nentuin mau bikin komunitasnya kayak gimana. Gitu. Nah, ini soal persona. Ini contoh kalau dari HubSpot. HubSpot tuh aplikasi marketing. Dia punya persona, ada owner, ada tim marketingnya. Jadi bikin 2. Oke. Dari tadi persona itu kan buat menentukan channelnya apa dan kontennya apa. Nah, selanjutnya kita perlu tahu funneling. Karena di sini kita bisa tahu konten seperti apa yang harus kita bikin. Dan ini diposting di Instagram, mana yang diposting di Twitter, itu kita harus tahu namanya funneling. Ini sebenarnya banyak ya teori tentang funneling kalau teman-teman cek. Cuma aku bikin yang simple aja, gitu, yang memudahkan aja, yang biasa aku pakai buat UKM. Itu istilahnya AIDA. Attention atau awareness ya, tadi kalau teman-teman ada yang nanya tentang awareness, itu di sini attention, interest, desire, action. Nah, awareness ini adalah orang tahu dulu adanya kita punya akun sosial media. Orang tahu dulu kita punya produk ini gitu. Nah, caranya gimana? Nah, di sini sosial media itu berperan penting dalam awareness. Nah, teman-teman perlu nentuin awareness ini maunya di Instagram, di Twitter, di YouTube atau Facebook gitu. Nah, kalau misalnya produk aku makanan, aku akan fokus awareness itu ada di Instagram. Kenapa? Karena orang bisa ngeliat visualnya gitu. Nah, tapi kalau di Twitter gimana ya? Nggak apa-apa juga ada 2 channel di sini, bebas gitu. Karena tergantung teman-teman mau bikin kontennya seperti apa. Tapi intinya di sini masih umum banget. Untuk konten, di fase ini adalah kita ngumpulin orang sebanyak-banyaknya buat tahu dulu. Ini contoh aja ya, misalnya targetnya mau dapat 100 orang yang ditarget atau 100 orang yang like. Like itu berarti orang masih tahu dulu. Jadi walaupun teman-teman like-nya banyak, jangan seneng dulu karena like itu metrik buat tahu kita disukain apa enggak, tapi belum tentu orang yang like ini beli gitu. Jadi ini baru awalan, makanya like itu biasanya aku taruh masih di awareness aja gitu. Jadi misalnya nargetin 100 like lah ya. Nah, biar orang-orang yang like ini ada ketertarikan sama produk kita gimana? Nah, kita bisa sediain konten di Twitter atau misalnya di stories yang menarik, itu di interest namanya. Kita bikin orang-orang tertarik nih sama produk kita. Orang udah tahu sosial media kita, udah tahu Instagram, udah tahu Twitter. Selanjutnya gimana sih biar mereka penasaran sama produknya? Karena kalau ngelihat sosmed sekilas kan mungkin oh iya produknya bagus nih, tapi ya udah.
Terus kenapa? Sebagai customer bakal nanya apa yang membedakan kita dari orang lain. Nah, makanya penting di interest ini teman-teman bikin konten yang menjelaskan tentang produknya. Biasanya aku kalau untuk ngejerat atau ngejebak atau ngumpulin orang-orang biar masuk ke interest, aku mainnya di stories, Instagram stories. Karena sekarang orang kecenderungannya lebih suka buka stories daripada feed gitu. Jadi kalau orang udah like Instagram kita atau udah follow Twitter kita, selanjutnya kalau di Instagram pakai stories, kalau di Twitter pakai thread gitu ya. Jadi sering-sering cerita gitu. Aku sebut merek kali ya. Mungkin salah satu yang bagus menurut aku buat dijadiin contoh adalah Joska. Teman-teman tahu Joska kan ya? Nah, ini produknya sebenarnya financial planning kan, layanan konsultasi finansial gitu atau edukasi. Itu berat banget produknya gitu. Nah, tapi cara tim Joska buat mengemas orang biar tertarik, biar orang interest adalah dengan sering bikin stories tentang cerita gitu. Dia kan bikinnya persona ya, misalnya Ibu A usia sekian, wah lagi padahal pemasukannya sekian puluh juta tapi tetap nggak bisa ngelola keuangan, tiba-tiba suaminya meninggal, akhirnya dia meninggalkan hutang lala. Dia ngajak followernya buat cerita. Dia ngajak followernya buat tertarik sama ngelola keuangan dari cerita yang dia bikin. Nah, itu interest. Gitu. Jadi, kalau tadi attention itu adalah sosmed secara keseluruhan, biar orang follow targetnya, konten-konten kita biar orang mau follow, biar orang mau ngikutin kita, itu biar orang mau interaksi, orang mau komen, orang mau di DM. Kalau di Instagram pakai stories, kalau di Twitter pakai thread gitu. Mungkin HRD Bacot juga contoh akun yang menurut aku bagus banget buat bikin orang interest. Dengan sering bikin open session buat curhat followernya terus di-share anonim gitu. Itu salah satu cara buat bikin orang interest juga. Gitu ya. Nah, biasanya dari awareness ke interest tuh bakal turun 10%. Biasanya aku bikin setiap turun ke bawah itu 10%, 10%, 10%. Nah, ini sebenarnya nanti teman-teman bisa coba-coba gitu. Berapa persennya. Bisa turun 10%. Jadi misalnya dari 100 orang yang follower baru gitu hari ini gitu. Follower baru 100. Nah, nanti yang di sesi kita mungkin 10% dari follower kita gitu yang komen. Nah, selanjutnya biar orang yang komen ini tertarik atau nanyain produk tuh gimana. Jadi kalau cuma komen doang biasa aku masih masukin interest. Tapi kalau kita jualan barang, kita harus masukin orang-orang yang di interest ini biar turun ke bawah nih, desire. Mereka pengen sama produk. Tanya apa? Orang tertarik sama atau pengen beli produk kita, mulai nanya nih, Mbak ada yang warna ini enggak? Atau misalnya jualnya tadi ada furniture ya kalau nggak salah ya. Misalnya, oh ini bisa buat ini nggak ya, furniture-nya bisa dikirim ke sini nggak ya? Ongkirnya berapa? Terus atau nanya, kalau beli 3 ada diskonnya nggak? Nah, kalau udah mulai nanya produk, udah mulai nanya cara beli, udah mulai nanya variasi warna gitu, atau misalnya bisa nggak dropship, bukan nggak reseller. Nah, udah mulai nanya produk, itu udah masuk ke dalam desire. Ini kalau kita biasanya kalau di marketing sebutnya hot leads gitu. Udah hot gitu, ini udah tinggal di trigger sedikit, tek, langsung beli gitu. Nah, jadi desire ini sebenarnya saluran atau channel yang paling kita harusnya fokusin kalau UKM gitu. Karena ini adalah channel-channel yang udah tinggal di prospek dikit lagi tuh pasti beli. Jadi ini udah penting banget. Jadi ketika orang-orang ini udah masuk di desire, perlu fast respon. Teman-teman perlu nyiapin nomor atau apa yang bisa dikontak dengan cepat gitu. Jadi jangan sampai orang udah tertarik karena balasnya lama akhirnya ya udah deh nggak beli gitu. Jadi sosial media tuh nggak cuma tentang konten, nggak cuma tentang iklan, nggak cuma tentang sosial media, tapi juga tentang layanan teman-teman. Seberapa bagus teman-teman bisa melayani pelanggan. Gitu. Jadi di sesi desire ini penting banget buat fast respon, penting banget buat nyiapin kontak buat japri gitu. Karena apalagi di Indonesia ya orang-orang lebih nyaman nanya di WhatsApp gitu. Jadi siapin nomor WhatsApp juga, siapin jam-jam kerja gitu. Kalau misalnya teman-teman gak bisa standby 24 jam, bisa mungkin disetting pakai WhatsApp Business. Karena WhatsApp Business tuh bisa disetting otomatis balas gitu. Jadi setidaknya orang yang japri udah dibales dulu gitu. Jadi nggak lama gitu balas. Nah,
kalau udah di Desire ini, teman-teman udah mulai tuh bisa nawarin produknya, udah bisa nawarin mau beli yang mana, gitu. Terus udah bisa nawarin mau dikirim kemana gitu. Pokoknya di sini butuh kelincahan teman-teman buat ngerubah atau nge-convert orang-orang yang di prospek atau di Desire ini buat jadi customer. Gitu. Karena kalau orang-orang udah nanya ini dan jadinya beli, akhirnya jadi customer teman-teman gitu. Nah, persentase dari Desire dari orang prospek ini ke jadi customer atau action itu sebenarnya besar. Aku biasanya bikin 30-40%. Jadi misalnya orang-orang yang nanyain ini sehari ini ada 5 orang atau 10 orang. Nah, 4 orangnya biasanya beli gitu. Biasanya ya kalau aku gitu. Jadi kalau dari target cuma komen-komen doang itu masih chill lah ya, cuma 10%. Tapi kalau misalnya udah masuk Desire, itu naikin jadi beli itu gede banget. Gitu. Nah, ini tentang si funneling. Sebelum kita lanjut ke konten plan, kira-kira ada yang mau menanggapi dulu nggak nih soal persona sama funneling sebelum lupa? Mungkin nanti Mbak Isa bisa bantu sharing pertanyaan nanya ya. Ya. Silakan loh teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ketik di kolom chatnya. Ini lanjut dulu kali ya Mbak Zaki ya. Silakan Mbak. Kalau kecepatan nanti kasih tahu aja ya Mbak Isa. Ya, siap. Oke, itu tadi jadi kalau teman-teman udah tahu persona, teman-teman bisa nentuin channel sosial media mana yang mau dipakai. Selanjutnya teman-teman bisa nentuin funneling buat bikin targetan juga konten seperti apa yang mau dibikin dan channel mana yang mau dipakai juga. Strateginya apa? Nah, sekarang gimana sih cara bikin konten plan-nya? Tadi ada yang nanya konsep bikin konten. Itu kayak apa? Mulainya dari mana? Ini pertanyaan yang selalu banyak ditanyain ke aku dari UKM-UKM gitu. Konten banyak gitu, dia reshare dari mana aja atau dia bikin sendiri. Tapi kalau nggak tahu mau kayak gimana, nggak bakal nyangkut sih sama calon pembeli kita. Nah, biasanya aku ngarahin buat yang pertama tentuin goals dulu. Dari awal ini kita harus fokus dulu nih, maunya awareness, interest, desire, atau action tadi gitu. Jadi dari awal nih kita mau bikin kontennya yang mana dulu nih, buat awareness dulu kah? Mungkin kalau aku baru bikin usaha, aku akan fokusnya awareness dulu gitu. Jadi konten seminggu atau sebulan ini aku akan bikin buat bikin orang follow dulu aja. Dah. Jadi 1 bulan strategi buat biar orang follow akun sosial media kita. Jadi segala konten yang dibikin itu ditargetin buat follow. Segala call to action. Jadi call to action tuh kalau di caption kan biasanya ada caption apa sebenarnya, yuk share yuk apa gitu. Nah, call to action-nya semuanya follow atau share gitu. Jadi kalau teman-teman punya satu goals dulu dalam bikin konten itu akan mudah banget ketika bikin plan selanjutnya. Atau misalnya bikinnya mingguan gitu. Minggu pertama bulan ini udah awareness dulu aja. Pokoknya banyakin follower dulu deh gitu. Nanti minggu kedua baru banyakin interaksi gitu di awal. Atau mau di-combine bebas. Tapi akan lebih mudah kalau teman-teman spesifik gitu nentuinnya. Jadi pokoknya seminggu ini mau nambahin follower. Atau misalnya mau udah punya follower nih udah lumayan, oke, udah ribuan. Berarti selanjutnya mau biar interestnya banyak gimana ya? Nah, berarti goalsnya naikin interest. Misalnya, bikin stories seminggu 3 kali misalnya. Atau bikin thread di Twitter seminggu 3 kali tentang materinya ini. Gitu. Kalau mau interest. Terus kalau misalnya, targetnya kalau gitu saya karena nggak ada waktu nih buat bikin interaksi-interaksi, maunya langsung Desire aja biar orang nanyain produk. Ya udah, berarti bikin strateginya untuk meningkatkan Desire sosial media kita. Misalnya, share testimoni selama seminggu gitu, atau edukasi produk biar orang langsung nanyain produk. Atau mau langsung jualan misalnya seminggu ini. Ya udah berarti sosial medianya bombardirnya isinya promo-promo, beli satu gratis satu, diskon sekian persen, free ongkir. Jadi balik lagi tergantung goalsnya. Tadi ada funneling 4, teman-teman nentuin setiap stage itu menentukan strategi gitu. Jadi kita nggak punya goals gitu. Kalau nggak ada goalsnya akan susah bikin strategi kontennya. Nah, misalnya kita mau orang banyak follow, tapi konten kita isinya promosi, beli satu gratis satu, seminggu isinya promosi semua. Aku sebagai customer buka sosial media isinya cuma promosi, aku nggak akan follow kayak apaan sih jualan mulu gitu. Karena aku nggak tahu produknya, tapi tiba-tiba sih jualan mulu gitu. Akhirnya orang nggak follow. Gitu. Atau misalnya
tujuannya mau jualan gitu, mau ningkatin pembelian di bulan puasa gitu. Bentar lagi bagian THR nih, aku mau biar banyak orang-orang pekerja yang baru dapat THR beli produk aku. Tapi kontennya isinya semuanya tentang tips, tentang follow ya, padahal mereka udah follow. Akhirnya orang nggak jadi beli, malah ngabain sosial media kita gitu. Jadi teman-teman harus bisa nentuin dulu goals-nya yang mana. Gitu untuk goals ya. Nah, ini biasanya ini kalau aku bikin ketika mau bikin konten pilar. Konten pilar itu adalah komposisi konten dalam seminggu biasanya. Aku bikin per minggu sama per bulan. Kalau objektif aku awareness, goals-nya awareness, aku akan bikin kontennya tips yang umum atau tentang yang lagi ngetrend atau yang lagi trending topik gitu. Misalnya aku contohin Big Alpha ya, akun Big Alpha ada yang follow nggak ya teman-teman ya? Nah itu mereka tahu lagi trending topik orang gaji 80 juta terus tiba-tiba di layoff kemudian keuangannya berantakan. Nah, itu yang lagi ngetrend. Nah, produk kita apa nih yang bisa masuk ke situ? Misalnya produk aku itu hijab tadi. Oh, kalau misalnya aku promo hijab kayaknya nggak pas, tapi aku bisa bikin open reseller gitu. Atau aku bikin tips umum. Tips mengelola keuangan untuk muslimah misalnya, karena kan follower hijab biasanya cewek ya, muslimah. Nah, karena isunya lagi tentang gaji 80 juta di layoff, kemudian masalah keuangan, akhirnya aku bikin tips mengelola keuangan untuk muslimah. Atau misalnya aku produknya jualan buku anak-anak atau perlengkapan bayi. Perlengkapan bayi kan yang beli ibu-ibu ya. Nah, karena tadi isu yang lagi trending itu soal keuangan, aku bikin tips mengelola keuangan untuk mamah muda misalnya. Kayak gitu. Jadi yang pertama dilihat yang lagi trending apa, kita bisa ikutin. Ibaratnya kalau orang berselancar, ada gelombang, kita ikutin gelombangnya, jangan kita lawan. Jadi misalnya lagi bahasnya yang rame tentang corona, kita ikutin tentang corona, tapi yang nyambung ya. Gitu. Misalnya kalau sekarang kan corona orang jadi aware sama kesehatan ya. Terus produk kita misalnya furniture gitu. Itu apa hubungannya? Nah, sebenarnya bisa tergantung kreativitas teman-teman. Kita kalau furniture, orang lagi corona ini nggak keluar, kerjanya di rumah. Teman-teman bisa nih ikutan tips membuat tempat kerja nyaman. Nah, nanti teman-teman kasih foto produk furniture teman-teman gitu. Jadi balik lagi awareness itu biasanya aku akan bikin topik atau tema yang lagi ngetren apa, aku bikinin jadiin tips karena orang suka baca konten tips. Yang ditarget adalah orang-orang umum, jadi nggak mesti follower, justru itu tujuannya biar nambah follower. Jadi orang-orang yang tadinya bukan follower ngelihat konten-konten kita banyak banget, konten tips, konten trik, konten trivia-trivia yang lagi ngetren, akhirnya orang nge-follow karena ngelihat akun kita apa gitu. Nah, yang kedua, interest misalnya. Nah, interest ini targetnya misalnya mau bikin orang interest sama produk kita. Nah, aku akan bikin biasanya edukasi produk, baik di stories atau di thread, tapi bentuknya storytelling biasanya. Karena orang suka storytelling daripada jualan kan, daripada konten jualan. Misalnya, kayak tadi aku balik lagi ke Joska ya, kalau di Instagram. Mereka edukasi produknya nggak pernah tuh jelasin langsung. Joska membuka layanan konsultasi keuangan, ada kelas ini. Biasanya dia akan selalu mulai dari story dulu dia bikin, biar orang tertarik dulu. Produk dia kan layanan keuangan, cocok buat orang yang kesulitan ngatur keuangannya. Jadi dia bikin dulu tuh dari persona yang dia buat, dia bikin cerita orang ini punya masalah apa, terus bingung solusinya gimana. Nah, solusinya dia lempar ke netizen. Akhirnya ada interaksi tuh ke storiesnya si Joska kan, ada DM terus di screenshot. Nah, di akhir baru si Joska akan jelasin dari sisi produknya dia gitu. Jadi selalu mulai dengan story sih gitu, karena orang akan mudah sama story. Kalau untuk di Twitter, biasa thread, aku contohin mungkin HRD Bacot ya. Nah, HRD Bacot ini biasanya mulai kartu prakerja misalnya. Dia jelasin tuh tentang kartu prakerja kayak gimana di thread, terus ada komentar orang-orang. Nah, ujung-ujungnya dia akan ngejelasin, oh, HRD Bacot bikin sesi belajar gratis loh, gitu. Akhirnya banyak yang daftar, akhirnya bisa dibikin kelas kayak sekarang, gitu. Jadi, cara bikin orang interest sama akun sosial media kita itu dengan cara kreatif dan storytelling gitu, yang paling efektif buat orang. Karena di fase ini orang belum suka dibombardir sama jualan biasanya. Nah,
Baru kalau mau masuk jualan itu ke Desire tadi, testimonial orang yang udah pernah beli. Kalau teman-teman belum jualan, mungkin foto-foto produknya. Kalau makanan, foto di Zoom kayak gimana gitu. Atau kalau foto produknya furniture, foto tempat kerjanya oke nih, gitu. Meja kerjanya kayak gini, lemarinya bagus kayak gini. Gitu. Pakai foto sih gitu, testimonial sama foto. Nah kalau action baru bombardir sama promosi gitu. Nah, komposisinya apakah seminggu awareness aja? Seminggu interest aja? Enggak juga. Kalau aku biasanya bikin persentase. Misalnya nih, di 2 minggu awal Ramadan ini aku akan bikin orang aware dulu sama akun sosial media aku. Jadi aku bikin 50% konten itu awareness. Jadi dalam seminggu 3 kali kontennya itu isinya tips secara umum gitu. Seminggu 3 kali. Nah, 4-nya itu dibagi. Misalnya Senin, Rabu, Jumat itu buat tips umum. Selasa misalnya aku bikin buat edukasi produk atau stories. Nah, Kamis misalnya untuk testimoni. Sabtu Minggu buat promosi. Gue cuma nyapu doang loh. Soalnya sama itu cucian aku basah. Sorry, lagi dong. Iya, sorry Mbak Devi sama Mbak Riri bisa tolong di mute dulu. Oke, ya mungkin buat teman-teman bisa di mute dulu. Kalau ada pertanyaan di kolom chat ya, diketik nanti Mbak Aisyah akan sampaikan pertanyaan. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi kalau biasanya bikin persentase itu dibagi per minggu. Gitu. Misalnya konten awareness 50%, 70% itu tergantung tadi objektif teman-teman mau naikin yang mana. Tapi intinya dalam seminggu biasanya aku 4 konten ini pasti ada. Cuma tinggal komposisi persentasenya aja gitu. Misalnya lagi mau udah mau lebaran nih, orang udah dapet THR, udah mau beli baju baru gitu. Cuma kalau kondisi sekarang nanti teman-teman juga ngeliat ya, sikon sekarang lagi kayak gini orang butuhnya apa ya di lebaran. Nah, nanti di action ini dinaikin nih, wah orang udah dapet THR tanggal misalnya ya, aku nggak tahu THR misal tanggal 1 Mei misal keluar. Wah, berarti selama seminggu itu fokus aku promosi nih bombardir, nggak apa-apa gitu. Pokoknya ini tergantung objektif masing-masing orang gitu. Cuma kalau aku selalu bikin 4-4-nya ada dalam 1 minggu. Tinggal persentasenya aja kayak tips umum berapa kali seminggu, edukasi produk berapa kali seminggu, testimoni berapa kali seminggu, promosi berapa kali seminggu. 1 hari itu biasanya konten itu kan ada yang 2, ada yang 3. Nah, kalau Instagram di feed, saran aku maksimal 1 posting 1 hari sih. Gitu. Karena kalau banyak-banyak nanti mengurangi engagement juga. Nah, terus gimana dong biar orang aktif? Banyakin di stories. Tuh, jadi tipsnya kalau posting di feed sehari sekali, banyaknya di stories. Jadi kalau stories justru tiap hari harus ada dan minimal 3 stories lah per hari. Stories ini bisa ngajak ngobrol atau bisa share apa yang teman-teman lagi baca terkait produk ya. Misalnya tentang makanan, ada testimoni apa, naikin di stories gitu. Jadi kalau di stories kan nggak perlu didesain bagus kayak gimana, yang penting orang bisa baca kan. Kalau emang teman-teman ada resource dan waktu, bagus banget malah kalau bisa didesain juga. Nah, kalau Twitter itu berbeda ya. Twitter itu justru sehari beberapa kali boleh gitu. Malah kalau bisa minimal 5 kali sehari gitu postingannya. Gitu. Tapi tergantung sama gaya bahasanya juga sih, sama followernya seperti apa. Gitu. Tapi kalau Instagram, itu kalau aku biasanya 1 kali sehari. Kalau teman-teman masih ngerasa, aduh kalau tiap hari posting berat, ya seminggu 3 kali, 4 kali nggak apa-apa. Yang penting, stories harus tiap hari. Gitu. Biasanya aku gitu, karena biar algoritmanya Instagram selalu naikin akun kita di follower kita gitu. Jadi misalnya kita punya follower 1000. Kalau kita nggak rajin stories, nggak rajin posting, akun kita, setiap kita posting nanti yang nerima tuh nggak semua 1000 follower itu ngeliat akun sosial media kita gitu, atau Instagram kita. Makanya stories itu penting banget buat naikin algoritma. Karena Instagram itu ngukur atau naikin akun kita dari seberapa besar keaktifan kita gitu. Nah, saat ini yang lagi di-highlight sama Instagram itu Instagram Stories sama IGTV ya. Tapi kalau Stories tiap hari deh. Kalau feed sesanggupnya teman-teman gitu. Karena bikin konten itu effort kan buat beberapa orang gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang persona ya. Cara ngerisetnya kayak gimana sih gitu. Cara ngerisetnya ini mungkin teman-teman bisa screenshot atau nanti bisa aku share ya materinya. Kalau makin detail makin bagus. Jadi yang paling penting itu ditanyain umur,
jenis kelamin, statusnya nikah atau belum, udah punya anak apa belum, karena itu akan menentukan strategi dan pilihan sosial media gitu. Karena konten untuk orang yang udah punya anak tentu beda sama konten orang yang masih single. Terus konten untuk orang yang sudah menikah sama yang belum menikah itu juga beda. Income juga, location, education gitu. Kayak misalnya produk hijab. Kalau target market ibu-ibu kurang rame kalau di Instagram. Biasanya ibu-ibu lebih banyak di Facebook gitu. Jadi walaupun sama-sama ibu-ibu, tapi teman-teman perlu nentuin kalau educationnya minimal SMA. Oh, kalau SMA biasanya banyakan di Facebook sih daripada Instagram misalnya. Ya udah, kita banyakin konten di Facebook. Atau misalnya lokasi di kota dari produk kita kebanyakan yang beli itu orang-orang yang lokasinya di kota. Berarti kontennya pakai bahasa yang kekinian misalnya. Atau misalnya produk kita dipakainya sama orang-orang yang di pelosok gitu atau orang-orang yang di luar Jawa. Berarti kontennya juga menyesuaikan gitu. Jangan pakai bahasa gaul, jangan pakai bahasa kekinian karena mereka nanti nggak ngerti. Gitu. Jadi PR pertama buat teman-teman nih, menurut aku yang paling penting ini rapihin dulu personanya, punya persona dulu gitu. Kalau udah punya persona, ini bisa diturunin buat nentuin sosial media mana, konten kayak apa. Gitu. Nah, terus kemudian informasi profesionalnya, maksudnya gini, misalnya kita maunya ibu-ibu, berarti ibu-ibu tuh banyak, ada ibu rumah tangga, ibu kerja, ibu freelancer, mau yang mana gitu. Terus apa ibu pengusaha kayak gitu. Pengusaha pun macam-macam kan, pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar. Produk kita yang mana? Semakin spesifik kita bikin persona, semakin enak kita nentuin strateginya. Nah, terus yang penting juga, biasanya aku akan nanyain mereka itu suka value-nya apa sih? Value itu maksudnya gini, misalnya orang ini sukanya berbagi gitu, sosial banget. Jadi kita tahu nih orang sosial. Berarti strategi sosmed kita bisa tambahin banyak quotes-quotes atau sharing-sharing tentang sosial atau tentang misalnya kalau orangnya suka kesehatan, berarti suka tips kesehatan kayak gitu. Atau orangnya agamis banget, berarti kalau persona kita maunya orangnya agamis, berarti sering share tentang agama gitu. Misalnya tentang hadis-hadis, ayat-ayat gitu. Atau tentang dari Alkitab misalnya gitu buat yang non Islam. Jadi ini penting banget. Terus yang paling penting juga adalah mereka itu sukanya konten apa sih, hobinya apa, paling suka ngecekin apa, terus mereka objektifnya, goals-nya, challenge-nya gitu. Semakin spesifik semakin bagus gitu. Karena ini informasinya banyak, biasanya aku 3. Ya sebenarnya kalau lebih bagus ya, cuma biasanya aku 3 sampai 5 yang aku interview dari customer yang udah ada gitu. Jadi 5 orang kita wawancara, nanti kita pilih deh dari 5 orang ini mana yang mau kita bikin personanya gitu. Kita bisa combine. Tuh, jadi ini bisa dipakai ya pertanyaan-pertanyaan. Apakah semua harus ditanyain ya? Nggak mesti juga gitu. Yang penting adalah tadi yang usia, terus yang personal info ini wajib. Yang lain goals dan challenge tergantung aja gitu, teman-teman. Nanti biasanya bisa apa ya, probing tuh istilahnya kalau udah nanya nanti bisa tanyain lagi. Bisa jadi ketika dia menjawab, dia cerita, dia menceritakan semuanya nih, goals, challenge, value gitu kan. Ada orang yang banyak ngomongnya gitu, ternyata omongan dia udah mencangkup itu semua, ya udah. Ini cuma panduan aja gitu kalau teman-teman apa sih yang mau ditanyain kalau mau riset persona gitu. Terus yang penting juga adalah kemampuan membeli. Ya mungkin orang ditanya gaji tuh agak kurang nyaman ya. Cuma teman-teman bisa nanya biasanya sebulan belinya apa, terus kenapa beli produk kita ya Bu gitu. Budgetnya berapa sih biasanya kalau buat beli produk ini? Jadi bisa ke budget gitu, kisaran pakai perkiraan gitu. Karena yang ingat yang di interview itu adalah orang-orang yang udah jadi customer kita gitu. Buat teman-teman yang udah punya usaha ya. Kalau yang belum punya usaha, mungkin bisa nanyain tadi follower-follower yang udah mulai nanya komen atau udah beli gitu, yang ditanyain. Jadi nggak perlu ngabisin waktu buat nanyain orang yang cuma nge-like doang. Jadi fokus sama orang yang udah komen tentang produk atau komen udah beli gitu. Nah, kalau udah tahu persona, enak nih sosial medianya kita bisa tentuin brand voice. Brand voice tuh kayak style jawabnya gimana sih, style admin ngejawab beda-beda. Kalau teman-teman ngeliat brand-brand besar pasti punya persona beda-beda ya, atau cara ngomongnya beda-beda. Mau kaku kah, mau profesional, mau gahul, atau mau kayak bocah misalnya.
mau serius itu menentukan image dari usaha teman-teman. Jadi teman-teman punya image usahanya, misalnya produknya furniture, maunya anak muda, berarti bahasanya harus gaul nih, kekinian. Jadi itu tadi, persona tadi bisa membantu teman-teman untuk nentuin brand voice-nya. Nah, ini social media brand voice nih, contohnya misalnya karakternya friendly, atau maunya profesional atau otoritas gitu, tergantung produk teman-teman tadi gitu. Tone itu adalah gaya bahasanya mau personal kah, mau scientific, apa-apa pakai data misalnya. Terus bahasanya gimana nih, pakai bahasa Indonesia kah, bahasa Inggris kah, atau campuran atau bahasa Jaksel. Nah, ini atau bahasa Jawa, bahasa Sunda, ini yang nentuin gitu. Terus mau bahasanya pakai singkatan-singkatan gaul atau bahasanya harus EYD banget. Nah, ini menentukan. Tadi tergantung persona yang teman-teman targetin. Nah, tujuan kontennya juga beda nih. Misalnya, maunya engage atau interaksi. Berarti harus banyak call to action. Call to action tuh kayak, yuk komen di bawah ini. Kalau teman-teman untuk engage, teman-teman bisa belajar dari akun HRD Bacot ya. Itu dia konten-kontennya tuh engage gitu. Banyak ngarahin buat engage audiensnya gitu. Buat saling komen atau sharing curhat di DM misalnya. Teman-teman bisa belajar dari situ. Ataukah tujuan konten kita mau edukasi produk? Kalau dikasih produk biasanya bentuknya step-step. Cara menggunakan hijab sakinah misalnya. Satu, diputer atau misalnya dipakein jarum pentul gitu. Atau misalnya produknya frozen food. Cara memasak frozen food saat sahur gitu. Jadi kalau edukasi biasanya step-step gitu biar gampang. Ataukah tujuannya mau menghibur gitu. Nah, ini tergantung teman-teman dalam menentukan sosial medianya. Biar kebayang, kita bandingin ada 2 akun sosial media, produknya sama, cuma beda brand. Nah, ada iFlix sama Netflix. Kira-kira teman-teman bisa share ya di kolom komentar. Teman-teman lebih suka gaya bahasa iFlix atau Netflix? Itu sebenarnya menentukan personanya dari 2 produk ini sih. Coba share di kolom komentar. Ini sama-sama promosiin drama Korea, drakor. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, iFlix sama Netflix, gaya bahasanya beda, image atau konten visual yang dipakai juga beda, terus cara nampilinnya juga beda. Nah, teman-teman coba chat, sukanya konten iFlix atau Netflix dan kenapa? Nanti sebelum aku jawab, dibahas ya. Pada kompakan jawab Netflix nih, Mbak Saki nih. Kenapa? Coba, kenapa suka Netflix? Nah, tuh teman-teman silakan di kolom komentar lagi dijelasin deh kenapa sukanya Netflix. Kan dua-duanya sama-sama ini ya, sama-sama platform subscription buat drama atau film. Dari konten ya, tanpa ngelihat produknya mereka ada kelengkapan isi filmnya ya, ngeliat konten aja dulu. Nanti akan aku bahas nih bedanya di mana dan gimana. Oke, ini kalau kata dari Tia, bilangnya easy going, dari Abdul Aziz, gaya bahasanya akrab banget. Dari Devi Irma, lebih bercerita dan deskriptif aja jadi enak dibaca. Dari Julio, Netflix karena lebih simpel dan gaya bahasanya engaging. Dari Muhammad Zaki, lebih bikin pingin tahu. Dari Moses, Netflix karena bahasanya personal, santai. iFlix seharusnya setelah nemenin kamu di rumah, seharusnya titik bukan koma apa ya. Oke. Jadi nih Mbak Saki, kalau kita lihat dari respon teman-teman memang banyak yang senang sama gaya bahasanya gitu. Bahasanya ada yang bilang bahasanya kayak teman, terus lebih lucu kayak lihat Twitter teman sendiri. Iya bener banget. Saya juga mikir gitu. Oh gitu. Jadi kalau Mbak Aisyah sendiri milih yang mana nih Mbak Aisyah? Kalau saya sendiri nggak terlalu seneng ya nonton film, jadi nggak terlalu ngikutin. Tapi sesekali memang paling sering. Cuman gini, paling sering memang kayaknya Netflix deh yang paling sering di-retweet ya, dan bahkan dibanding sama brand lain pun Netflix lebih enak bahasanya kalau saya perhatiin. Paling sering muncul di timeline retweetan dari Netflix berarti ya Mbak Isa ya? Iya. Nah, berarti Netflix itu targetinnya berarti anak Twitter banget kan? Bahasanya gaul banget gitu. Anak muda banget gitu. Kalau iFlix dia masih menggunakannya pakai hashtag gitu.
sebenarnya ini tergantung strategi aja sih, nggak ada yang benar apa salah gitu ya. Jadi di sini namanya sosial media itu nggak ada benar atau salah, yang ada adalah engage atau banyak orang yang suka atau enggak gitu. Jadi kalau mau pakai cara iFlix boleh, pakai cara Netflix boleh. Nah, teman-teman di sini kan yang daftar kelas ini kebanyakan tahu ini pasti dari Twitter. Jadi memang gaya bahasa Twitter. Nah, Netflix menggunakan bahasanya, kontennya itu pakai bahasanya anak muda yang ada di Twitter. Makanya teman-teman suka karena teman-teman yang ada di sini target marketnya Netflix gitu. Dan Netflix menyesuaikan dengan platformnya dia di Twitter. Karena di Twitter kan kayak gini yang ngomongnya ya. Tuh, kayak ngobrol sama temen gitu kalau Netflix. Jadi ini persona yang dibuat sama Netflix untuk brand sosial media mereka. Jadi mereka pengen dikenal sebagai sosial media yang gaul dan deket gitu sama kayak seperti temen. Jadi ibaratnya dia kayak temen yang rekomendasiin film-filmnya gitu. Nah kalau iFlix dia masih kayak ya udah nih aku kasih tahu nih when the weather is fine tuh pas loh buat temenin kamu di rumah nonton yuk udah gitu. Dia cuma sampai situ aja, dia cuma sampai buat bikin orang aware doang. Kalau ini penilaian aku pribadi ya, subjektif. Jadi sorry buat yang teman-teman mungkin ada yang pakai iFlix atau yang kerja di iFlix Netflix gitu. Jadi kalau iFlix ini menurut aku kontennya masih baru sampai awareness gitu. Makanya dia banyak pakai hashtag. Karena salah satu strategi buat ningkatin awareness memang dari hashtag juga gitu. Kalau di Twitter dan Instagram. Nah dia ini masih kontennya dia masih baru sampai awareness menurut aku. Jadi cuma sampai orang ngeliat oh ada drama ini ya, bisa nemenin di rumah, oke, gitu. Masalah aku tertarik nonton apa enggak, ini enggak diajakin buat bikin tertarik, jadi cuma sampai tahu doang kontennya. Nah, karena konten cuma sampai tahu, konten iFlix ini ya memang engagementnya lebih kecil ya daripada konten yang ini gitu. Di luar pemeran dramanya juga mungkin ya yang populer yang di Netflix. Nah, kalau di Netflix ya, yang jelas nih di sini terus disebutin nama buset dah, pada cakep-cakep banget gitu. Sebuah brand ngomong pakai buset kan kayak teman-teman wah berasa kayak temen sendiri nih ngobrol gitu. Jadi nggak ada jarak nih. Jadi kalau di Netflix kontennya dia tuh berusaha membuat orang sampai desire gitu. Jadi kepo kan orang yang nggak nonton drakor jadi kepo apa sih nih Lee Min Ho gitu. Ya ini pengalaman aku pribadi ya. Aku sebenarnya awalnya nggak suka Lee Min Ho. Maaf ya penggemar Lee Min Ho. Terus karena cerita dan konten-kontennya Netflix akhirnya jadi tertarik buat nonton drama ini. Oh. Akhirnya aku udah action buat nonton gitu. Jadi aku udah masuk funneling action kalau di Netflix. Karena konten-konten yang mereka share tuh bikin aku interest dari awal. Jadi dia awareness langsung sekaligus interest si Netflix ini gitu. Makanya dia targetinnya dari awal bikin persona yang spesifik sesuai sama sosial medianya. Kalau bikin kayak gini di Instagram belum tentu bisa sama ya karena karakteristik orang atau user di Instagram sama Twitter beda gitu. Teman-teman mungkin bisa pelajari nanti buat lihat Instagramnya seperti apa. Jadi kalau aku ketika bikin strategi sosmed, aku pelajarin salah satu mazhab ya, acuan gitu. Ketika bikin konten yang engage atau konten yang diminatin orang, aku belajar dari Netflix. Itu salah satunya gitu. Jadi konten-konten dia bikin orang deket gitu. Makanya banyak orang ketika lihat konten Netflix tuh jadi pengen nonton gitu. Nah, kalau Netflix ini konten kayak gini mas awareness kalau menurut aku. Jadi tadi teman-teman udah ngebuktiin ya konten yang teman-teman sukain seperti apa gitu. Nah, berarti teman-teman adalah personanya cocok sama persona yang dibuat sama Netflix. Itu yang maksudnya persona gitu. Jadi walaupun umur kita kan beda-beda ya, tapi si Netflix nih bisa mencari persona orang-orang di Twitter seperti apa. Gitu. Jadi walaupun umurnya beda, di Twitter itu nggak lihat umur ternyata. Tapi yang dilihat orang-orang suka komen, orang-orang suka ngobrol. Gitu. Nah, teman-teman juga nanti ketika bikin persona buat produknya seperti ini. Orang-orang yang jadi target market teman-teman tuh gaya bahasa ngobrol di sosial media mereka seperti apa sih? Gitu. Makanya aku orangnya suka hobi kepoin sosmed orang. Sebenarnya buat ngelihat orang-orang tuh ngobrol kayak gimana sih, gaya bahasanya kayak apa. Nah, nanti aku bikin strategi berdasarkan itu. Jadi biar nggak ada jarak gitu. Apalagi kalau kita UKM ya, justru UKM itu pakai cara yang cocok, cara Netflix gitu. Kurangin jarak antara brand kita atau usaha kita sama customer gitu. Jadi teman gitu. Jadi bahasa yang kayak gini sebenarnya yang lebih cocok untuk langsung sampai interest gitu. Kalau udah sampai interest, otomatis awareness dapat. Kayak tadi Mbak Aisyah sebenarnya bukan orang yang hobi nonton film, tapi jadi tahu Netflix karena ngelihat orang retweet. Orang retweet itu artinya orang udah tertarik ya. Bahkan Mbak Aisyah jadi ngelihat gitu.
akhirnya nyampe awareness-nya ke Mbak Aisyah gitu. Jadi Mbak Aisyah kecipratan awareness walaupun belum tentu tertarik nonton ya. Tapi Mbak Aisyah jadi tahu gitu. Nah, itu jadi ketika bikin konten bisa jadi 2 objektif dalam satu konten, bisa jadi 3 gitu. Cuma kalau aku bikin targetin ke interest dari awal gitu. Jadi bikin orang mau nge-share gitu kalau kita bikin konten. Karena awareness-nya jadi berlipat-lipat gitu. Awareness itu ukurannya adalah seberapa banyak orang nge-share konten kita gitu. Kalau di Instagram kan share itu bisa dilihat ya, di yang orang yang nge-share di stories gitu. Cuma kalau screenshot emang nggak bisa diukur sih. Makanya aku lebih suka di Twitter atau Facebook karena jelas ukuran berapa share-nya. Gitu. Jadi semoga teman-teman udah kebayang ya kontennya mau bikin kayak gimana nih, personanya, kok gaya bahasanya. Nah, kalau udah tahu mau ngapain, bikin schedule-nya. Kenapa penting bikin schedule? Kalau nggak bingung nih, hari ini mau posting apa ya? Besok posting apa ya? Pusing banget kalau mikirinnya dadakan. Gitu. Nah, teman-teman perlu pikirin ya setidaknya seminggu. Kalau aku biasa bikin sebulan sih. Malah beberapa brand ada yang 3 bulan, ada yang sampai setahun gitu. Kalau aku kerja di startup kebetulan. Kalau bikin setahun, susah pusing karena percuma bakal berubah juga gitu. Kayak sekarang nih, ke content plan yang udah dibikin dari Januari untuk bulan Ramadan tahun ini, banyak yang nggak bisa dipakai karena Ramadan tahun ini orang WFH, ada kasus corona, isunya berubah, konten yang dicari berubah. Akhirnya kita harus bikin schedule atau content plan yang baru. Jadi kalau UKM mungkin bisa bikinnya per minggu ya, gitu. Atau per 2 minggu lah gitu. Jadi atau paling lama sebulan. Jadi nggak, kalau 3 bulan mungkin lebih kayak target nanti mau awareness-nya kah, objektifnya gitu. Tapi kalau untuk konten di dalamnya, mau postingnya tentang apa, topiknya apa, saran aku per sebulan lah. Sebulan sampai 2 minggu. Nah, aku bikin kayak gini biasanya ini, nanti aku share linknya, teman-teman bisa lihat Excel yang aku bikin, nanti mungkin di-share juga materinya ya ke teman-teman. Jadi bisa kopas gitu, atau bisa copy aja gitu konten plannya. Jadi misalnya bulan nih, aku bikin key konten aku tuh dalam sebulan 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 pilar. 6 pilar ini dibagi sebulan. Misalnya aku mau di Idul Fitri itu aku cuma maunya tips umum. Berarti ya udah cuma ada tips umum. Tapi maunya ada testimonial nih seminggu sebelum Idul Fitri. Berarti testimonial. Karena testimonial tadi inget buat apa? Buat desire, bikin orang nanyain produk gitu. Jadi tergantung teman-teman maunya gimana. Kalau aku biasa bikin strateginya awal Ramadan itu awareness dulu nih. Orang tahu produk dulu, itu di awal Ramadan, 2 minggu lah awareness tuh. Nah, mulai minggu kedua, aku udah mulai masuk ke interest sekaligus desire. Udah mulai masuk testimoni, udah bikin story gitu. Nah, udah seminggu atau berapa hari sebelum bulan puasa, ya tergantung produknya apa ya. Kalau produknya, ini kalau tahun lalu ya, sebelum corona ya, Ramadan itu biasanya aku udah mulai promosi itu di minggu kedua ketiga Ramadan atau hamin 2 minggu sebelum Lebaran. Karena orang biasanya udah beli sesuatu, beli produk, misalnya aku produknya hijab gitu ya, baju Lebaran atau makanan Lebaran, itu biasanya seminggu atau 2 minggu sebelum Lebarannya. Ada juga sih yang sebelumnya. Tapi kita fokus, maka tadi kita fokus sama target kita. Kalaupun ada orang yang beli, berarti itu spill over aja gitu, malah bagus gitu. Di luar target ikutan beli ya bagus. Tapi kalau aku bikinnya gitu tadi ya, 2 minggu pertama Ramadan aku bikin materinya tuh tentang tips-tips umum yang terkait sama Ramadan gitu. Misalnya kayak tips bangun sahur atau tips atau resep buat buka atau resep buat sahur kayak gitu. Nah, nanti udah masuk minggu kedua aku mulai masukin tentang produk. Misalnya aku jualan panci gitu. Udah mulai masuk nih masak yang enak Pak Ramadan tuh pakai apa ya? Nanti aku masukin produk aku, fungsinya apa, kayak gimana. Masuk langsung lagi testimoninya apa. Nah, terus promo juga langsung masuk gitu, barengan gitu. Nah, biasanya promo itu udah mendekati Ramadan. Pokoknya biasanya aku keluar konten promosi atau promosi-promosi gitu ketika barengan sama minggu-minggu THR keluar. Jadi THR keluar, konten isinya promo gitu langsung. Nah, habis Lebaran mulai turun lagi nih, maksudnya jualannya. Karena biasanya orang Lebaran udah fokusnya silaturahmi, udah fokusnya ketemu keluarga gitu. Nah, jadi kalau produk aku nggak berhubungan sama kebutuhan itu mungkin akan turun. Nah, aku akan mulai naik lagi ke awareness dulu, nabung buat strategi bulan depan. Jadi naikin lagi biar menambah follower dulu gitu. Jadi aku bikin strateginya bulanan.
Tapi nanti harian juga ada. Jadi ketika posting aku tahu hari Senin itu misalnya hari Senin topiknya pokoknya hari Senin semuanya testimoni. Hari Rabu maunya hari bahas tentang apa gitu. Jadi ini juga bisa memudahkan teman-teman buat bikin jadwal stories misalnya. Pasang stories di setiap hari Selasa. Jadi follower teman-teman selalu ingat setiap Selasa bakal nunggu ini karena akan ada IG live atau ada IG stories gitu. Jadi kalau bikin jadwal itu akan bagus gitu. Karena bikin follower yang udah ada jadi ngikutin teman-teman terus. Nah, terus ngisi konten tuh bikinnya kayak gimana sih, tentang apa nih? Misalnya aku mau bikin tentang, apakah tentang masak, atau tentang apa, itu bikinnya gimana? Riset. Nggak ada cara lain selain riset. Riset itu gimana? Riset itu nggak mesti harus nyebar kuesioner, nyebar form. Teman-teman cukup ngeliatin aja Twitter, scroll dari atas ke bawah kira-kira 15 menit, itu yang lagi dibahas apa sih sama netizen Twitter. Nah, itu dicatat tuh topik-topiknya. Sama Instagram juga. Kalau Instagram, aku ngerisetnya itu di tab Explore. Jadi kalau teman-teman buka Instagram, kan ada pilihan Explore tuh. Explore itu sebenarnya itu algoritma Instagram yang nunjukin konten-konten yang disukain sama follower kita. Gitu. Followernya teman-teman itu kan punya interest banyak ya. Ada yang mungkin follower teman-teman interestnya ke masak, interestnya ke pendidikan, kesehatan, macam-macam. Nah, cara teman-teman nyari ide, buka tab Explore, lihat aja konten yang paling banyak ada di tab Explore tuh konten apa sih? Itu yang dibikin buat tema. Udah aku gitu sih biasanya 2. Kalau teman-teman punya blog mungkin bisa search pakai Google Keyword atau apa ya. Cuma karena kita hari ini bahasnya sosmed, aku bahas dari sisi sosmed. Jadi kalau dari Instagram, ceknya pakai Explore tab, itu konten yang lagi banyak apa, itu yang dijadiin konten. Kalau dari Twitter, scroll, yang paling banyak ada di timeline kita konten apa, itu yang kita bikin konten, sama trending topic, hashtag trending topic. Jadi kalau teman-teman selama ini suka merhatiin hashtag yang trending topic, sekarang harus gercep nih, lagi trending apa, bikin konten berhubungan sama hashtag itu, pakai hashtag yang sama. Itu naikin impresi juga, gitu. Atau mention akun yang besar misalnya. Gitu sih. Aku tipsnya 2 itu aja sih kalau buat Instagram, pakai Explore tab, sama Twitter lihat dari trending topic sama scroll lagi ramenya apa. Oh, atau kalau bisa teman-teman nyimpen WhatsApp-nya pembelinya, lihat aja WhatsApp stories mereka tuh banyaknya bahas apa gitu. Kalau teman-teman punya Instagram customer juga bisa lihat. Nah, sebenarnya Explore tab itu udah membantu banget, Explore tab sama trending topic Twitter. Oke, kita sekarang exercise ya. Misalnya nih, ini data tahun 2020, tapi dari data 2019 ya, dari Google. Orang paling banyak selama bulan puasa tuh nyari kata doa, zakat, sama donasi. Nah, jadi ketika bikin strategi ini, aku kasih ide buat teman-teman ya. Ketika bikin strategi konten buat sebulan ini, sampai sebelum lebaran, teman-teman bisa nih bikin konten tentang doa. Misalnya doa buka puasa. Kan ada 2 tuh ya, doa buka puasa tuh yang selama ini kita baca sama yang sebenarnya. Nah, teman-teman bisa naikin itu. Atau zakat, teman-teman nanti hamin seminggu sebelum lebaran, itu mulai tuh naikin zakat. Kalau donasi dari sekarang kan udah ada donasi. Kalau teman-teman brandnya itu mau lebih social impact, teman-teman misalnya bikin open donasi misalnya, kalau produknya makanan, bikin donasi buat ojol. Teman-teman share aja. Jadi nggak usah ngerasa dianggap ria ya. Justru ini sebagai brand kita mau ngasih tahu kalau kita tuh peduli loh. Donasi alkes misalnya sekarang lagi COVID ya, donasi alkes atau donasi apa, pokoknya share tentang kata kunci ini gitu, atau topik ini di sosial media teman-teman, karena memang ini yang paling banyak dicari selama bulan puasa. Yang kedua, orang itu kalau lagi bulan puasa kan mageran ya, apalagi ditambah WFH, makin double, jadi kaum rebahan. Nah, orang akan nyari sesuatu yang memudahkan hidup gitu, misalnya tips masak yang gampang, atau tips tutorial, atau tips menulis apa yang gampang. Pokoknya orang mau nyari apa yang gampang gitu. Nah, teman-teman bisa nyari, bisa bikin misalnya tips memasak. Misalnya produknya, kalau produk teman-teman makanan tuh enak banget sebenarnya. Bulan puasa ini plus WFH itu potensinya gede banget, orang akan nyari resep atau tutorial masak. Misalnya produk teman-teman itu misalnya jualnya sayur gitu, atau jual bumbu dapur. Udah teman-teman share aja resep-resep yang pernah teman-teman bikin, tapi produknya tuh pakai bumbu teman-teman. Atau misalnya teman-teman tadi produknya furniture, ya udah bikin aja tips mager tetap kece gitu. Nanti ada foto produk furniture teman-teman di situ ditampilin. Tuh. Beauty tuh sekarang kan lagi WFH. Jadi selain lihat riset tentang sekarang bulan puasa apa, teman-teman juga ngeriset sekarang situasi orang lagi seperti apa.
ini aku share behavior orang di saat COVID ini gitu. Sekarang orang lebih banyak ngabisin waktunya di rumah, yang pertama. Yang kedua, orang jadi nggak terlalu banyak orang mungkin belanja ke restoran ya. Orang lebih banyak yang masak gitu. Nah, yang ketiga nonton TV terus gitu, Mak. Nah, 3 informasi ini teman-teman bisa pakai buat bikin strategi konten. Misalnya, teman-teman produknya tadi ada produknya buku planner ya. Nah, misalnya orang kan bosen ya. Sekarang tuh orang pasti banyak bosen. Nah, teman-teman bisa yang tadi punya produk buku misalnya. Tips nulis curhat di buku biar nggak bosen gitu, biar nggak mati gaya tulisin di ini. Nah, pakainya foto produk teman-teman. Atau biar anti mainstream nih, nggak depan laptop mulu. Kan orang-orang jadi WFH ini depan laptop mulu ya, depan handphone mulu. Nah, justru buku ini bisa dijual buat yuk sekali-kali kita istirahatin mata, nih nulis di sini gitu. Atau bikin terapi menulis, mengurangi stres selama WFH gitu. Itu bisa banget ngejual. Jadi cari informasi yang sekarang lagi dialami masyarakat, terutama terkait target customer teman-teman, itu yang dijadiin konten. Gitu. Misalnya kalau aku punya produk buku planner, aku bikin konten tips mengurangi stres selama WFH. 1, menulis curhat. 2, menggambar, kaligrafi misalnya. 3, menulis pantun misalnya. 4, menulis surat untuk diriku di masa depan gitu. Nah, tips-tips tersebut dikasih contohnya pakai foto produknya si buku planner ini, misalnya ya. Gitu. Atau misalnya produknya tadi furniture tetap bisa masuk, kayak kan orang banyak yang nonton TV. Nah, jual misalnya produk yang berhubungan sama TV apa? Meja TV. Ya udah, nanti bikin tips biar nonton TV nyaman. Atau kalau misalnya teman-teman jualnya snack, tips rebahan berfaedah di bulan puasa gitu. Misal produknya 1, makan makan makanan sehat. Nah, nanti teman-teman masukin produk teman-teman. Jadi bisa sering riset aja sih gitu. Kayak biasanya dari Nielsen atau Yuswo Hadi. Mungkin bisa follow Yuswo Hadi. Aku biasanya dapat insight dari sana. Gitu. Nah, kalau teman-teman udah bikin konten, udah jualan, selanjutnya bikin orang tertarik atau follow itu kan susah banget ya. Bikin orang mau beli itu susah. Kenapa? Nah, karena ngejual produk ke customer yang kita punya itu 60-70% lebih gampang daripada nyari yang baru. Kalau nyari yang baru tuh susah banget gitu, harus pasang iklan, terus harus di-share orang, atau misalnya bayar influencer atau apa. Nah, tapi kalau kita udah punya customer, itu lebih mudah buat jualnya gitu. Nah, itu kalau makanya perlu buat bikin komunitas gitu. Nah, biasanya yang bikin komunitas ini brand-brand besar ya, karena ada resource-nya. UKM kayak gimana? Nah, aku belum lihat UKM yang memanfaatkan komunitas, itu belum banyak. Padahal kalau teman-teman bisa bikin komunitas usaha teman-teman sendiri, teman-teman enak. Jadi kalau ketika ada promo produk baru, bisa share di grup itu nih ada produk baru. Atau teman-teman mau riset, mau luncurin produk baru. Kalau saya jual produk ini gimana ya? Teman-teman bisa ngeriset cepat di situ. Gitu, kalau punya grupnya atau komunitasnya. Nah, ini tips dari aku sih. Jadi setiap ada yang beli, bikinin database-nya. Jadi pastiin teman-teman simpan nomor handphonenya, Instagramnya, Twitternya, namanya, WhatsApp-nya. Nah, disimpan semuanya, terus sering japriin gitu. Terima kasih. Jadi setiap, misalnya orang pesan ke kita, beli di, kalaupun misalnya teman-teman pakai marketplace, berarti nanti balasnya di marketplace. Atau kalau misalnya pakai sosial media, berarti nanti japri. Terima kasih ya udah beli siapa gitu, nanti disapa gitu. Nah, atau misalnya di WhatsApp bisa tawarin, kira-kira mau nggak diundang ke grup khusus produk kita gitu. Di situ kita akan share tentang promo-promo produk kita loh. Jadi teman-teman bisa bikin promo yang eksklusif buat orang-orang yang ada di grup. Dan promo ini nggak di-share di sosial media gitu. Jadi biar mereka tetap terjalin satu sama lain, dan teman-teman bisa tetap punya kolom, ibaratnya jadi punya kolom buat jualan apapun gitu. Itu lebih mudah daripada sosial media yang ibarat lautan lepas, saingannya banyak banget. Ini lebih mudah kalau teman-teman bikin grupnya khusus buat orang-orang yang udah pernah beli. Kan orang nggak semua mau ya dimasukin ke grup, benar. Makanya perlu tahu personanya, mereka sukanya apa, bikin activity di dalam grupnya. Tawarin promosi-promosi yang cuma ada di grup itu. Gitu. Orang biasanya suka diperlakukan eksklusif sih. Gitu. Terus bikin juga misalnya activity quiz-quizan aja sih. Misalnya, ini tebak kata, atau misalnya taktik tukto gitu, atau misalnya teman-teman share konten-konten lucu gitu, atau video lucu di grup.
di sini bebas sih, nggak kayak Instagram yang harus dibikin gimana. Kalau di sini kayak sesuka teman-teman aja kan. Kalau di WhatsApp juga ada setting grup, semua orang bisa posting atau admin only. Itu bisa buka tutup juga. Jadi misalnya setiap jam 7 malam baru dibuka, udah tuh aktif tiap jam 7 malam sharing gitu, ngobrol gitu. Atau misalnya bikin diskon cuma hari Minggu jam 10 sampai jam 5 sore buat teman-teman yang ada di grup ini. Wah, nanti mereka langsung pada beli tuh. Wah, harus nih cepet-cepet karena setelah jam 5 nggak ada diskon lagi. Dan nggak ada di Facebook gitu. Atau nggak ada di Instagram, nggak ada di Twitter. Jadi orang ngerasa spesial. Jadilah otentik, maksudnya teman-teman ya jadi bahasa teman-teman sendiri aja, jadi diri sendiri sesuai brand voice-nya tadi. Nah, kasih contoh dari halte ke halte. Ada yang follow nggak nih dari halte ke halte? Nah, dari halte ke halte nih, Instagramnya biasanya lebih aktif itu di stories. Aku suka ngikutin. Dia nge-share stories makanan yang orang-orang makan ya. Jadi kita suka banget. Jadi ngecekin terus storiesnya. Di Twitter dia suka nge-retweet rekomendasi followernya. Terus dia punya Telegram. Dia masukin komunitasnya di Telegram. Jadi orang-orang di dalam Telegram ini selalu update nih, misalnya lagi mau jalan-jalan makan kemana gitu, mereka akan update kapan dan di mana gitu. Jadi orang-orang yang di dalam sini tuh udah aktif banget, mereka itu akan jadi evangelis ibaratnya, jadi pasukan influencernya sih dari ke halte gitu. Jadi yang bikin dari halte ke halte terkenal itu kayaknya menurut aku ya bukan iklan atau apa, tapi orang-orang followernya yang emang suka banget sama dari halte ke halte. Jadi di sini kalau dari halte, bayangin kalau ada akun dari halte ke halte cuma ngandelin akun sendiri, keliling atu-atu, kontennya nggak bisa banyak kan, terus kontennya nggak bisa banyak, terus nggak bisa semua dicicipin. Mereka punya follower di sini, followernya ini yang dengan senang hati nge-share apapun rekomendasi gitu. Jadi dari halte ke halte ini terbantu banget gitu, jadi banyak gitu kontennya dia, makanan di Jakarta Selatan, Jakarta Timur gitu, tanpa dia harus kelilingin dalam satu waktu gitu. Jadi di grup ini tuh isinya orang-orang pada share makanan yang enak di sini. Sebagai admin dari halte ke halte tuh memudahkan, tinggal share gitu. Dan sebagai followernya dari halte ke halte akan bangga banget. Ya ampun, rekomendasi gue di reshare nih sama dari halte ke halte. Jadi teman-teman bisa pakai caranya dari halte ke halte buat nyoba untuk manage komunitasnya di dalam channel, mau WhatsApp atau Telegram bebas. Atau ini ada suatu all shop, aku ikutin, hijab mereknya. Grup ini isinya orang-orang nanya terus, ada hijab ini enggak, ada hijab ini enggak. Nah, itu malah aktif banget di sini, penjualan hampir tiap hari selalu ada yang beli gitu. Jadi ini sangat membantu banget. Jadi walaupun di sosmednya mungkin yang komen 3 atau 4 gitu. Tapi di grupnya ini, wah tiap hari selalu ada yang nanyain hijab A, hijab B, hijab C. Terus kalau misalnya ada barang telat atau ada barang rusak atau apa, orang nggak komen jelek jadinya di Instagram atau di Twitter. Orang langsung komennya di dalam grup. Jadi secara reputasi itu aman. Jadi kalau orang scroll sosial media si hijab ini, jarang ngelihat komplain karena orang komplainnya di dalam. Jadi itu bagus banget buat ngejaga reputasinya brand teman-teman. Nah, itu aja sih dari aku, panjang banget ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Ya, terima kasih. Mbak Aisyah. Ya, terima kasih Mbak Saki, ini komprehensif banget paparannya. Nah, ini udah ada yang nanya dari Mbak Aisyah, Kak, gimana kalau brand yang kita buat masih baru di bidangnya? Bagaimana kita melakukan riset targetingnya? Riset targeting. Oke, riset targeting ini yang pertama kalau baru banget ya, target dulu adalah teman-teman tuh jualannya apa sih produknya. Nah, dan produknya apa, cari kompetitor yang udah bagus, yang follower udah banyak, yang penjualannya udah gede. Aku biasanya belajar dari kompetitor. Jadi sebenarnya nggak usah takut kalau teman-teman mulai usaha udah punya kompetitor gede. Justru aku malah sangat berterima kasih karena memudahkan aku riset. Daripada aku bikin produk baru yang paling baru ada di dunia ini, aku malah bingung risetnya, siapa yang beli ini, belum pernah ada gitu. Jadi satu, aku akan cari kompetitor, aku akan riset kompetitornya siapa aja. Dari situ aku akan cek yang mana yang kira-kira mirip sama target market aku, itu yang aku pelajarin. Dari situ aku pelajarin personanya si kompetitor ini, seperti apa usianya, gaya bahasanya, sukanya apa, konten seperti apa sih yang mereka like, kayak gitu. Nah, yang ketiga aku akan ngeriset mereka biasanya beli produk seperti apa ya, gitu. Itu dari nanti teman-teman bisa kenalan, kalau emang perlu kenalan ya bisa ngelihat sekilas aja sih.
Cuma Oke. justru sebagai pengusaha Sorry, kita belum berani selesai, sih belum selesai, gitu. Mbak. Japri aja kenalan, mau nanya kamu pernah beli ini ya? Halo? Oke. Sorry, Ya, tadi kepotong. Ya, gimana? Sorry, Mbak. Lanjut lagi. ya, jadi yang pertama aku akan riset kompetitor. Kalau aku produknya baru ya, baru pertama kali dan masih baru banget. Kompetitor yang sejenis, pelajarin personanya, terus pilih persona yang mau ditargetin. Yang ketiga, cari akun komunitas yang udah gede, yang berhubungan sama produk kita. Misalnya nih akun aku itu akun misalnya ya layanan aplikasi untuk kerja gitu. Aku akan sering komen-komen tuh di kolom komennya HRD Bacot biar dilihat sama followernya HRD Bacot gitu. Atau misalnya akun aku makanan, aku akan sering komen-komen tuh di konten-kontennya atau di thread-nya atau di Twitter atau di Instagramnya dari halte ke halte karena isinya orang-orang yang suka makan gitu. Jadi teman-teman harus tahu juga komunitas mana yang mau ditarget karena itu cara termurah gitu. Jadi kalau teman-teman sampai di-mention sama akun yang udah gede itu jadi promosi gratis sih gitu. Jadi misalnya teman-teman produknya makanan, terus ada orang yang beli, nanti teman-teman bisa mention dari halte ke halte gitu. Ya kalau di retweet alhamdulillah banget ya, bisa dapat exposure gede dari followernya dari halte ke halte. Kalaupun nggak di retweet, orang yang biasa ngecekin dari halte ke halte secara nggak langsung nanti akan bisa ngelihat akun teman-teman gitu. Jadi aku lagi add dari halte ke halte, aku scroll. Nah, nanti bisa jadi aku nemu akun teman-teman yang promosiin makanan. Atau yang ketiga, akun seleb. Tapi jangan spam ya, aku paling nggak suka sih brand yang spam, karena biasanya mengganggu ya. Misalnya nih, biasanya ya, ada banyak sekarang selebgram atau seleb tweet yang suka bikin sesi diskusi atau sesi promosi. Ketika sesi promosi, teman-teman bisa langsung pakai akun usahanya, jualan aja di situ. Tapi kalau lagi sesi diskusi, teman-teman diskusi, nggak apa-apa pakai akun brand teman-teman, tapi diskusinya sesuai sama brandnya ya. Misalnya, selebgramnya Amrazing lah, yang follower banyak. Dia share tentang makanan yang enak. Teman-teman ikutan aja, ngobrol misalnya, oh suka makan itu kenapa kok misalnya. Nggak usah jualan, komen-komen aja. Nah, sering-sering komen nanti teman-teman akan sering, untuk orang followernya Amrazing akan sering lihat nih akunnya teman-teman gitu. Jadi, aku tipe orang yang lebih suka soft selling ya daripada jualan langsung, karena jualan langsung tuh orang boro-boro follow ya, ngeliatnya jualan duluan gitu. Jadi riset kompetitor, riset persona, riset komunitas yang sesuai produk. Dah 3 itu untuk konten yang baru, untuk produk yang baru. Itu Mbak Isa. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Afandi. Cara konsisten cara konsisten buat konten gimana ya? Cara konsisten ya konsisten. Posting tiap hari. Ya, kalau konsisten kan intinya melakukan hal yang sama. Makanya kenapa tadi aku ngesaranin bikin jadwal. Kalau emang nggak sanggup tiap hari, bikin aja 3 kali seminggu, tapi konsisten 3 kali seminggu. Misalnya Senin, Rabu, Jumat. Kalau teman-teman bikin jadwal, mau semalas apapun harus stick sama itu. Namanya juga kan mau usaha ya, harus ada pengorbanan. Kita nggak bisa, karena UKM itu belum punya modal gede, yang kita korbanin waktu biasanya. Nah, dia kalau emang nggak sanggup tiap hari, aku biasa 3 kali seminggu. Misalnya Senin, Rabu, Jumat. Udah semalas apa, Senin, Rabu, Jumat aku harus aktif muncul di stories kayak atau komen kayak atau nge-like apa ya, nge-like kontennya orang-orang follower kita juga udah dihitung kok gitu. Yang penting di notice ada activity, karena sosial media itu namanya juga sosial media ya. Kalau kita nggak ada aktivitas, Instagram atau Twitter ngelihatnya akun kita akun yang sepi, akhirnya nggak diangkat ke atas gitu. Jadi tips konsisten ya konsisten aja sih. Kalau emang teman-teman belum bisa komitmen seminggu, 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu bebas. Yang penting teman-teman bisa stick dan komit. Udah itu aja. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan dari Mbak Rai. Apakah perlu setiap hari posting feeds? Karena kalau kalau dilihat dari Excel tadi, setiap hari ada jadwal posting sesuai targetnya. Misalnya tips atau penjualan atau yang lain. Tadi aku bilang bebas ya. Itu kalau teman-teman mau tiap hari boleh, kalau enggak masalah gitu. Mulai dari kecil dulu aja, start small. Misalnya 3 kali seminggu aja, 3 kali misalnya dibagi 3. Misalnya 1 tips secara umum, yang 1 promosi, 1 testimoni gitu. Udah
ini karena sosial media tuh nggak ada rumus baku gitu. Jadi teman-teman bisa mulai dari kalau sanggupnya 3 kali seminggu, tapi pastiin kontennya bagus dan teman-teman catat setiap angka atau numbers atau result 3 hari itu buat data gitu. Karena data itu penting buat bikin strategi minggu depan atau bulan depan. Jadi nggak mesti tiap hari, gitu, bebas. Kalau teman-teman punya resource tiap hari malah bagus. Oke. Iya, ini sekarang pertanyaan dari Mbak Rani. Mbak, berapa lama dulu bangun sampai bisa establish? Oke, definisi establish ini beda-beda ya. Kalau UKM, mungkin kalau Instagram pada target 10.000 ya, biar bisa swipe up gitu. Nah, kalau aku sendiri, fokus aku itu kan jualan ya. Follower aku 1.000-2.000, menurut aku udah cukup oke gitu. Yang penting banyak penjualan dari situ gitu. Jadi nggak usah sedih kalau masih followernya di bawah 10.000 gitu. Yang penting penjualan banyak. Kalau aku ya, kalau sebagai UKM. Tapi kalau sebagai brand, kerja di company brand yang udah punya nama, itu targetnya harus ngejarnya 10.000 memang. Jadi untuk bisa bangun itu beda-beda. Kalau cuma pakai cara yang aku share, ini kan cara modal murah ya UKM. Itu mungkin agak lama ya, bisa 6 bulanan lah sampai 1 tahun bisa dapat 10.000 gitu. Tapi kalau brand itu bisa pakai iklan, budgetnya gede, bisa bayar endorse ke influencer atau selebgram atau seleb tweet, itu bisa lebih cepat gitu. Tapi punya modal juga gitu. Nah, jadi tergantung, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, tergantung seberapa konsisten dan seberapa tajam teman-teman dalam menjalankan strateginya gitu. Dan definisi establish di sini sendiri sebenarnya tergantung teman-teman ya. Kalau definisi establish itu dari jumlah follower, ya berarti 10.000 udah establish. Tapi kalau definisi establishnya usahanya dari jumlah pemasukan atau penjualan, nggak akan pernah establish sih, karena kalau namanya usaha, target itu selalu naik tiap bulan kalau aku ya. Bikin target penjualan selalu naik. Jadi saran aku, kalau kayak Steve Jobs ya, stay full, stay hungry. Jadi selalu ngerasa bodoh, selalu ngerasa lapar gitu. Jadi jangan pernah puas. Jadi kalau menurut aku sebagai usaha UKM selalu ngerasa kurang targetnya harus naik terus gitu. Jadi itu sih biar bikin kita selalu kreatif gitu. Dan definisi established juga beda. Jadi kalau saran aku bikin strategi mungkin dari follower kali ya yang kelihatan ukurannya. 10.000 follower misalnya. Jadi teman-teman bikin buat targeting 10.000 follower dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun gitu. Harus dikombinasiin sih, harus kalau misalnya mau cepet ya pakai iklan atau pakai endorse. Kalau mau cara organik kayak gini bisa juga, tapi agak lama memang, butuh waktu. Mungkin nanti kalau bisa belajar sama Minshotnya HRD Bacot buat ngelola sampai puluhan ribu, ratusan ribu follower. Ah, ya setuju tuh. Oke, ini dari Mbak Devita nih. Sorry kalau miss di awal dan ternyata sudah dibahas. Kalau untuk postingan pertama, konten dari akun baru, sebaiknya langsung info produk atau perkenalan dulu. Perkenalannya seperti apa ya baiknya? Boleh kasih contoh? Thank you, faedah banget sharingnya. Oke, kalau posting pertama, ini sebenarnya tergantung tiap orang beda-beda ya. Cuma kalau aku biasanya lebih suka kenalin produk baru. Kalau Instagram itu kan bisa dibikin grid 3 ya. Nah, dibikin grid 3 itu logo produk kita apa, terus grid 3 di atasnya itu coming soon. Grid di atasnya baru deh posting kayak biasa. Itu untuk Instagram aku bikinnya kayak gitu. Jadi biar rapih sih, karena Instagram kan visual ya. Ya walaupun kalau aku sendiri mungkin kelemahannya desain. Jadi sebenarnya lebih suka sesuka hati aja deh gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri follower Instagram itu isinya orang-orang yang suka visual bagus gitu. Jadi tadi pakai grid, orang-orang senengnya sekarang pakai grid. Jadi 3 isinya tentang produk teman-teman, logonya kali ya, kalau logonya dulu. Terus 3 di atas coming soon, tulisan coming soon. Nah 3 di atas launching atau selamat datang. Nah baru posting biasa produk lah atau tips atau apa. Kalau Twitter sebenarnya malah lebih gampang ya, karena tulisan paling kayak halo apa kabar dunia gitu. Kayak Twitter tuh anggap aja kayak Twitter pribadi aja sih, karena teman-teman kan UKM ya, bukan brand company yang punya SOP banyak banget terkait brand image apa segala macam, brand guideline. Nah, kalau Twitter kayak langsung mulai aja, halo selamat datang di Twitter. Kali ini masuk ke Twitter loh, kayak ngobrol aja. Nah, karena di Twitter itu orang nggak akan notice kalau kita followernya belum banyak dan konten kita nggak ini, langsung bikin thread aja.
Kalau Twitter nggak apa-apa. Kalau Twitter langsung bikin thread aja, misalnya thread misalnya ya, tadi balik lagi furniture misalnya. Furniture kekinian, a thread. Bikin apa? Udah gitu aja, bikin thread aja rajin-rajin. Terus sambil mention selebgram atau akun-akun gede gitu. Kalau aku ngelihat ya beberapa brand yang muncul di akun HRD Bacot, aku jadi notice gara-gara mereka juga suka komen. Wah, kalau di produk kita gini-gini gitu. Jadi teman-teman bisa mappingin akun Twitter yang besar, yang bukan produk ya, yang bukan kompetitor apa. Nah, ikutan komen deh di situ. Terus bikin komen, aku juga bikin thread loh, ini linknya gitu. Jadi kasih link buat ke threadnya teman-teman. Gitu aja sih paling kalau di awal-awal. Sip. Ini kemudian dari Mbak Indriani, Mbak, kalau kita udah melakukan tips kayak gitu, tapi peminat pembeli nggak naik juga, sebenarnya apa sih yang harus kita evaluasi? Oke, kalau misalnya, nah biasanya aku akan assessment atau monitoring dari kontennya juga gitu. Jadi misalnya kalau konten awareness yang like berapa, yang komen berapa, yang share berapa, aku analisis tuh persentasenya. Nah, terus dari orang yang nanya di kolom komentar yang nanya produk berapa, nanti ada berapa persennya. Misalnya dari 10 komen yang nanya, isinya yang 4 itu isinya nanyain produk, berarti 40% doang yang nanyain produk. Dari 40% ditandain tuh berapa sih yang beli. Nah, nanti yang beli ini ditanyain. Jadi dari 40% tadi misalnya ada 4 orang, A, B, C, D, dia komen nanyain produk. Nah, yang beli A doang nih, nanti yang kita riset aja ke A, kenapa sih mau beli? Nah, kita juga bisa nanya ke B, Kak udah tertarik kira-kira jadi beli nggak ya? Kalau nggak jadi apa? Jadi risetnya bisa dari kontennya juga, bisa juga dari orang yang udah beli. Kira-kira kenapa sih mereka beli? Gitu. Jadi biasanya makanya kenapa penting banget punya grup WhatsApp yang isinya komunitas customer kita. Kita lempar pertanyaan di situ gampang. Nah, ini kita habis promo apa? Terus lempar aja di grup. Teman-teman ada yang kenapa nggak beli ini gitu? Iya mbak, orang ongkosnya mahal atau aku lagi banyak pengeluaran nih atau aku habis di lay off atau aku nggak dapet THR. Oh, berarti bukan produknya nih, tapi kondisi orang-orang lagi banyak THR, orang lagi banyak lay off nggak dapet THR. Berarti solusi kedepannya apa ya? Misalnya, yaudah ongkirnya gratis deh. Atau ternyata orang-orang yang beli di produk aku kebanyakan orang-orang yang habis di lay off, nggak dapet THR, nggak punya duit, gimana mau beli? Kalau gitu aku jadiin reseller aja, terus kita bisa lempar. Teman-teman mau dapet penghasilan tambahan nggak? Kira-kira jadi reseller produk aku. Bisa jadi malah jadi produk baru kan? Gitu. Jadi biasanya aku akan ngeriset dari orang-orang yang udah pernah beli produk kita, karena biasanya pendapat mereka lebih valid, karena mereka yang udah nyobain produk kita. Gitu. Jadi kalau riset untuk Instagram, jadi di kita tuh kalau aku biasanya bikin sheet isinya itu adalah data-data postingan selama 24 jam. Setelah 24 jam misalnya like-nya berapa, komennya berapa. Terus komen yang komen yang menunjukkan ketertarikan untuk beli berapa, yang akhirnya beli berapa. Nah, nanti tiap hari ya kalau teman-teman tiap hari ya, kalau misalnya seminggu 3 kali nanti diukur aja antara hari A, hari 1, hari 2, hari 3 ada kenaikan berapa persen atau penurunan berapa persen. Jadi kalau pakai data sih sebenarnya enak, jadinya kita bisa evaluasi. Oh mungkin captionnya kali kurang menarik, nggak ada orang nggak diajakin buat beli, cuma disuruh like doang, ya gimana orang mau beli gitu. Atau promosinya kurang menarik gitu. Jadi bisa spesifik nanti teman-teman tinggal ngelihat per konten mana yang nggak perform gitu. Nanti bisa lihat aja di ini ya, di link yang aku share, teman-teman bisa kopas aja buat di analitik dari konten teman-teman. Kalau mau gratisan pakai Hootsuite biasanya bisa. Cuma dia cuma berapa hari doang sih. Gitu. Oke, Mbak Saki. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mbak Devi. Silakan kalau ini kita anggap pertanyaan terakhir ya. Kalau misalnya ada lagi yang mau nanya, cepat-cepat aja langsung masukin ke kolom chat. Mbak Saki, saya mengelola akun Ikatan Alumni. Kalau punya goals menciptakan alumni sebagai evangelist, gimana Mbak? Kira-kira memungkinkan nggak Mbak? Dan kira-kira garis besar apa strategi yang harus dilakukan? Karena kadang bingung juga sih, ada banyak banget kegiatan yang dilakukan Ikatan Alumni saya. Bisa program donasi, event-event, jualan produk. Gimana ya nentuinnya? Gimana nentuin goals maksudnya? Makasih. Oke. Nah, oke Mbak Devi. Sepertinya aku kenal akunnya Iluni apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya apakah bisa bikin follower evangelis, bisa banget. Nah, tapi
tadi evangelis ini kan orang-orang manusia ya. Orang kalau mau kita minta tolong pasti harus kenal dulu, harus PDKT dulu. Ibaratnya kayak orang pacaran kan harus ada PDKT ya, nggak bisa langsung ucuk-ucuk, mau nggak jadi pacar gue, mau nggak besok nikah, pasti kan kabur ya. Nah, saran aku mulai sering komen-komen di akun yang udah diincer, misalnya, ya karena kalau belum punya siapa yang diincer, mungkin bisa cek siapa alumni-alumni yang followernya gede, dicatat nih followernya berapa. Nah, sering komen tuh di kolom komennya dia, atau sering reshare atau mention dia gitu. Jadi, biar dia notice sama akun kita gitu. Apalagi akun Iluni kan biasanya orang seneng ya kalau di notice sama akun Iluninya sendiri gitu. Nah, sering komen di kolomnya dia, sering mention di stories kita, mention beliau, misalnya beliau lagi dapat penghargaan apa gitu, di mention. Nah, nanti lama-lama bisa undang juga, Kak, kita mau bikin acara sesi sharing, misalnya kayak HRD Bacot ya contohnya ya, bikin acara sharing buat siapapun gitu. Nah, bisa Iluni bisa pakai cara yang sama. Nanti bisa aja mereka mau share ini nih buat followernya Iluni ini, kira-kira bisa nggak bikin IG live bareng. Nah, nanti bisa aja minta tolong, Kak, boleh bantu share ini nggak? Jadi, pertama interaksi aja, jalin interaksi yang natural dulu aja sih. Caranya aku biasanya tipe yang organik gitu. Jadi rajin komen di akun-akun sosial medianya target influencernya, terus sering mention mereka, atau kalau mereka habis dapat prestasi apa ucapin secara di-mention gitu ya, terbuka gitu. Karena kalau di feed kan pasti sangat udah punya strategi ya, mana yang boleh di feed, mana yang enggak. Tapi kalau stories kan bebas ya, 24 jam bakal hilang. Jadi nggak apa-apa feeds-nya banyak, storiesnya banyak ngucapin mention ini gitu. Gitu. Jadi bisa caranya kayak gitu aja. Sama kayak kalau teman-teman punya usahanya jualan. Kalau customer teman-teman habis beli, minta mereka buat share di stories, nanti teman-teman repost. Orang seneng banget biasanya kalau di repost di stories gitu. Jadi sering-sering repost storiesnya customer gitu. Karena nanti secara nggak langsung mereka akan jadi evangelisnya kita. Bisa jadi mereka akan nge-share konten kita tanpa kita minta. Tapi di awal-awal kita dulu yang aktif deketin mereka gitu. Sampai mereka notice, udah deket, udah percaya, nanti baru bisa minta tolong, bantuin share ya kalau gue ada ini nih acara ini. Karena kan share doang juga. Kalau nggak mau ya berarti bukan target kita. Move, cari evangelis lain. Berlaku sama produk teman-teman yang usaha. Kalau misalnya customernya nggak mau share, ya udah. Kalau berarti dia bukan target kita, move on aja. Makanya kenapa bikin persona spesifik penting, biar kita nggak gampang baper kalau ditolak atau ditolak customer. Kita bisa move cari persona yang sesuai. Gitu. Oke, jadi memang kuncinya itu di target. Balik lagi selalu ke target persona yang spesifik yang Mbak Zaki ya. Iya, karena biar memudahkan. Oke, siap. Ini teman-teman yang belum isi survei di bit.ly/survei dulu ya. Itu saya barusan share URL-nya. Tolong diisi, karena penting banget itu insight buat Mbak Zaki ke depannya. Ini ada lagi yang mau nanya nggak sebelum saya tutup? Atau ada yang mau komentar atau kasih pesan atau gimana? Ini kayaknya udah, ini langsung separuhnya langsung hilang loh Mbak. Kayaknya udah mau siap-siap buka deh. Iya. Oke. Ya, oke, kalau gitu kita tutup aja ya. Terima kasih banyak untuk Mbak Zaki. Ini insight-nya luar biasa, bener-bener, dan Mbaknya mana sabar lagi gitu ngeladenin pertanyaannya satu-satu ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Dan terima kasih HRD Bacot, admin Mincot yang sudah arrange sesi ini. Ya, terima kasih. Ini saya tutup webinarnya. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan.